Pernah nggak sih Anda ada di situasi gitu ya, Anda setuju sama sesuatu, mungkin nggak terlalu dipikirin juga, tapi ya setuju aja karena semua orang di sekitar Anda juga setuju. Sering kayaknya ya. Atau sebaliknya, pernah heran gitu, kok bisa ya satu kelompok orang itu yakin banget sama gagasan yang buat orang luar kedengarannya aneh gitu, bahkan mungkin keliru. Iya, iya. Ini nih ada contoh nyata yang cukup bikin kaget. Bayangin deh, negara demokrasi modern di Eropa, terkenal, maju, tapi baru kasih hak pilih penuh ke perempuan secara federal tahun 1971. Serius? Iya, 1971. Kita ngomongin Swiss ini. Kok bisa ya selama itu? Agak aneh kan? Wah, iya juga ya. Selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih. Gimana lingkungan sosial kita, ya, kelompok teman, komunitas, budaya tempat kita tinggal itu secara mendasar banget membentuk apa yang kita anggap benar atau salah. Dan juga gimana kita bereaksi pas kita sadar, ternyata kita salah atau kelompok kita salah. Ini penting kan? Penting banget. Dan ini tuh bukan cuma soal bias pribadi yang sering kita omongin ya, tapi lebih jauh lagi, ini soal kekuatan sosial yang bekerja di belakang layar gitu. Sering nggak kita sadari. Sumber-sumber yang kita bahas kali ini nih, wah seru banget. Kita diajak jalan-jalan lihat sejarah filsafat, terus ada eksperimen psikologi sosial yang klasik, sampai ke cerita nyata yang ya menyentuh lah. Betul. Kita coba bongkar ya, gimana tekanan buat ikut-ikutan, terus beratnya tradisi, sama kebutuhan dasar kita sebagai manusia buat diterima di kelompok, ternyata itu semua punya peran gede dalam membentuk kebenaran versi kita masing-masing. Oke, jadi misi kita kali ini apa nih? Biar jelas buat pendengar. Misi kita ya, coba memahami kekuatan-kekuatan yang nggak kelihatan ini. Tujuannya, supaya Anda semua bisa lebih waspada dan kritis. Nggak cuma sama keyakinan sendiri, tapi juga sama dinamika keyakinan di kelompok-kelompok sekitar Anda. Penting banget ya pemahaman ini. Karena nanti kita lihat dampaknya bisa besar loh. Oke deh, mari kita mulai bedah bareng-bareng. Sip. Kalau kita ngomongin soal salah atau keliru, biasanya kita mikir ini urusan pribadi banget ya. Kesalahan saya, bias saya. Tapi ternyata gagasan bahwa masyarakat itu punya peran besar dalam kesalahan kita, itu udah lama banget loh idenya. Oh ya, sejak kapan tuh? Ratusan tahun lalu, ada filsuf namanya Roger Bacon. Dia udah ngomongin soal offendicula. Itu kayak batu sandungan gitu deh, penghambat kebenaran. Nah, yang menarik, dari 4 penghambat utama yang dia sebutin, 3 diantaranya itu sifatnya sosial. Wah, 3 dari 4. Apa aja tuh yang sosial? Pertama, kata Bacon, kecenderungan kita buat nutupin ketidaktahuan. Pura-pura tahu gitu, biar nggak kelihatan bodoh di depan orang lain. Ah, iya. Jaga image ya. Betul. Kedua, pengaruh otoritas yang berlebihan. Kita anggap aja orang atau lembaga tertentu itu nggak mungkin salah. Manut aja gitu ya. Nah, yang ketiga ini nih, yang paling relevan mungkin ya, kepatuhan buta sama adat istiadat dan opini populer. Ya kita ikut aja apa kata orang banyak, apa yang udah biasa, tanpa nanya-nanya lagi. Jadi ikut-ikutan itu udah dari abad ke-13 ya diidentifikasi. Bukan fenomena baru berarti? Bukan sama sekali. Terus beberapa abad setelah Roger Bacon, ada lagi Francis Bacon. Dia ngembangin ide mirip-mirip tapi pakai istilah idols of the mind. Berhala pikiran gitu. Oh, idols. Pernah dengar itu? Ada 4 kan ya? Ya, ada 4. Tapi 3 ini relevan banget sama tema masyarakat kita hari ini. Pertama, idols of the cave atau idola gua. Ini tuh bias unik kita yang datang dari gua pribadi kita. Lingkungan terdekat, pendidikan, pengalaman, dan nah ini, terutama kelompok kita sendiri. Kita jadi ngelihat dunia pakai kacamata kelompok kita. Oke, idola gua itu kayak filter pribadi gitu ya, yang dibentuk kelompok. Terus? Terus ada idols of the marketplace, idola pasar. Ini soal gimana bahasa obrolan di pasar opini publik itu bisa menyesatkan. Kata-kata yang lagi ngetren, jargon, atau cara isu dibingkai itu bisa ngebentuk pemahaman kita. Kadang tanpa sadar. Kekuatan bahasa dan olongan publik ya. Betul. Terakhir, idols of the theater, idola teater. Ini tuh sistem filsafat, doktrin agama, atau bahkan teori sains yang kita terima aja gitu, kayak nonton pertunjukan kebenaran dari otoritas tanpa kita cek lagi fondasinya.
Masyarakat sering nelan gitu aja naskah dari teater-teater ini. Menarik ya, dua Bacon ini beda ratusan tahun tapi nunjuk ke hal yang sama. Berpikir jernih itu nggak cuma soal logika di kepala kita aja, tapi juga soal gimana kita berinteraksi sama struktur sosial di sekitar kita. Iya, kan? Jadi intinya jelas banget. Masyarakat itu punya andil gede dalam nentuin apa yang kita anggap benar atau salah. Seringkali jauh lebih besar dari yang kita bayangin. Nah, pertanyaan berikutnya kan, seberapa kuat sih tarikan kelompok ini? Sampai sejauh mana kita rela ngorbanin penilaian pribadi kita cuma buat ikut arus? Nah, ini dia nih. Ada eksperimen klasik dari Solomon Asch tahun 50-an. Ini ngasih gambaran yang jujur aja agak bikin. Gimana ya? Bikin gak nyaman ya eksperimen garis itu kan? Iya, yang itu. Jadi pesertanya diminta ngerjain tugas visual gampang banget. Bandingin panjang satu garis sama 3 garis lain, terus tentuin mana yang sama panjang. Jelas banget jawabannya benar. Tapi dia nggak sendirian di ruangan itu. Ada orang lain yang ternyata aktor, bagian dari eksperimen, dan aktor-aktor ini sengaja bareng-bareng ngasih jawaban yang jelas-jelas salah. Dan hasilnya gimana tuh? Banyak peserta asli yang akhirnya ya ikut-ikutan ngasih jawaban salah kayak kelompok, padahal mata mereka sendiri jelas lihat jawaban yang beda. Gila juga ya. Tapi mungkin nggak sih mereka cuma pura-pura setuju aja, biar sopan atau nggak mau ribet gitu? Apa ini beneran nunjukin keyakinan mereka berubah? Nah, itu pertanyaan bagus banget. Itu juga yang dipikirin peneliti setelah Asch. Ada Gregory Burns sama timnya, mereka pakai fMRI, scan otak, buat lihat apa sih yang terjadi di kepala peserta pas lagi ngadepin tekanan kelompok kayak gitu. Terus gimana hasil scan otaknya? Hasilnya yang bikin kaget. Pas peserta nyerah sama jawaban kelompok yang salah, aktivitas otak yang naik itu bukan di area yang ngurusin keputusan sadar atau bohong. Loh, terus di mana dong? Justru di area otak yang terlibat sama persepsi spasial dan kesadaran visual. Jadi seolah-olah tekanan kelompok itu beneran ngubah cara otak mereka memproses info visual. Mereka nggak cuma bilang liatnya beda, tapi di level tertentu mereka mungkin beneran ngeliatnya beda atau setidaknya persepsi mereka soal fakta objektif itu jadi kedistorsi sama penilaian bareng-bareng. Wow, ini dalam banget sih. Jadi bukan cuma soal bohong biar diterima ya, tapi bisa beneran mengubah cara otak kita memproses realitas. Implikasinya gede banget ini. Gede banget. Nah, ini jadi nyambung banget kalau kita balik ke contoh di awal tadi. Hak pilih perempuan di Swiss, kenapa bisa sampai 1971 secara federal dan lebih lama lagi di beberapa kanton, kayak Appenzell Innerrhoden. Apa sih yang terjadi di sana? Kasus Appenzell Innerrhoden ini studi kasus yang luar biasa sih, tentang gimana tradisi sama identitas kelompok itu bisa jadi tembok penghalang perubahan. Bahkan untuk sesuatu yang sekarang kita anggap hak dasar banget. Apa akar masalahnya di sana? Di sana itu, penolakan hak pilih perempuan akarnya kuat banget di tradisi ratusan tahun. Hak suara itu secara sejarah nyambung banget sama dua hal. Wajib militer, yang cuma buat laki-laki, sama ritual unik mereka namanya Landsgemeinde. Landsgemeinde? Apa itu? Kayak musyawarah gitu. Semacam majelis komunal tahunan diadain di alun-alun utama. Semua laki-laki yang punya hak suara ngumpul berdiri bareng, terus voting terbuka pakai angkat tangan. Yang bikin tambah unik dan simbolis, banyak dari mereka datang bawa pedang atau bayonet warisan keluarga. Bawa pedang buat apa? Itu simbol status warga negara bebas yang ikut pertahanan wilayah. Jadi itu bukan sekedar milih, tapi udah kayak ritual peneguhan identitas maskulin, komunal, historis yang dalam banget buat mereka. Jadi kalau perempuan ikut milih, dianggap ngerusak ritual sakral itu? Tepat. Buat banyak pria Appenzell waktu itu, gagasan perempuan ikut Landsgemeinde atau bahkan milih terpisah aja, rasanya kayak serangan ke inti identitas mereka. Kayak ngerusak tradisi leluhur, ngerusak ikatan komunitas unik mereka. Mereka ngelihatnya bukan soal kesetaraan ya berarti? Bukan, mereka ngelihatnya kayak tekanan dari luar yang nggak ngati dan nggak ngehargain kekasan mereka. Ini kan persis kayak idola gua sama idola teaternya Bacon ya. Prasangka kelompok yang kuat banget, sama nerima doktrin tradisi tanpa kritik. Ya akhirnya bikin mereka keliru dari sudut pandang kesetaraan modern. Tapi keyakinan mereka itu nyata, dibentuk sama struktur sosial unik mereka. Sampai akhirnya dipaksa pengadilan ya baru berubah. Iya, butuh putusan Mahkamah Federal Swiss tahun 1991 buat akhirnya maksa kanton ini ngasih hak pilih ke perempuan. Gila kan? Gila. Nah, cerita Swiss ini ngebawa kita ke konsep penting lain nih yang dibahas di sumber Anda. Defisit perbedaan pendapat. Kedengarannya kok negatif ya?
Maksudnya apa sih? Tempat kita ngerasa paling nyaman, paling diterima, malah bisa jadi ruang gema atau echo chamber yang justru ngebatasin pikiran kita. Ironis ya? Ironis banget. Gimana cara kerjanya? Ada 4 komponen utama nih. Pertama, di dalam kelompok, kita cenderung kebanyakan dengar argumen sama bukti yang dukung pandangan kita sendiri. Dikasih afirmasi terus, jadi makin yakin deh kita. Oke, pertama, dikelilingi orang yang setuju terus. Kedua, kita secara alami seringkali kayak terlindung gitu dari pendapat beda yang signifikan dari luar kelompok. Kita mungkin nggak aktif nyari atau interaksi mendalam sama orang atau info yang nantang keyakinan inti kita. Menghindar gitu ya? Mekanisme pertahanan kelompok gitu ya? Terus yang keempat, Nah, yang keempat ini mungkin yang agak ngeri ya, yaitu penekanan perbedaan pendapat dari dalam kelompok itu sendiri. Orang yang berani ngomong beda di dalam kelompok sering dianggap pengganggu, nggak loyal, bahkan pengkhianat. dianggap penyakit gitu ya? Ia dianggap penyakit yang mancem harmoni dan kebenaran bareng, jadi harus dibungkam atau disingkirin. Waduh, kalau empat-empatnya ini terjadi, kebanyakan dukungan internal. Terlindung dari kritik luar, nolak kritik luar, terus nekan kritik internal. Wah, ini resep manjur buat nggak bisa mikir jernih dong ya? Tepat sekali. Defisit perbedaan pendapat ini nyiptain kondisi yang subur banget buat apa yang disebut psikolog Irving Janis tahun 1972 sebagai groupthink, pemikiran kelompok. Ah, groupthink. Sering dengar istilah ini. Jenis ini neliti apa contohnya? Janis neliti beberapa keputusan kebijakan luar negeri Amerika yang hasilnya ya buruk lah. Kayak invasi Teluk Babi di Kuba yang gagal total pas zaman Kennedy atau eskalasi perang Vietnam pas zaman Johnson. Dia lihat ada pola pikir kelompok yang salah di sana. Apa ciri-ciri utama groupthink ini? Biar kita bisa kenali gitu. Janis nemuin beberapa gejala. Misalnya, kelompok merasa kebal dari kesalahan atau bahaya. Terus, yakin banget sama moralitas kelompoknya sendiri. Suka rasionalisasi buat ngabaikan peringatan atau data negatif. Terus apa lagi? Jadi pada sensor diri sendiri. Terus ada ilusi kalau semua diam berarti setuju. Dan munculnya penjaga pikiran yang nyaring info dari luar. Kedengerannya kayak lingkaran setan ya. Makin kompak kelompoknya malah makin beresiko kena groupthink. Ironisnya, iya. Keinginan buat jaga harmoni sama loyalitas ke kelompok bisa jadi kuat banget sampai ngalahin motivasi buat nilai alternatif secara realistis, nyari info lawan, atau mikirin risiko secara objektif. Akibatnya keputusannya jadi jelek ya. Seringnya gitu, keputusannya buruk, gegabah, terus susah dikoreksi meskipun bukti kesalahannya udah mulai kelihatan. Bahayanya nyata loh, komunitas kan penting ya buat dukungan, rasa memiliki, tapi kalau keterikatannya terlalu kuat tanpa ada ruang kritik, bisa dorong kita ke keyakinan yang lebih ekstrem, lebih kaku. Ini dilema yang menarik banget sih. Kita kan butuh kelompok ya, kita makhluk sosial. Kayaknya nggak mungkin juga mikir sendirian terus, keisolasi gitu. Tapi kalau mikirnya selalu bareng kelompok, tanpa kritik, wah bisa bahaya juga secara intelektual. Jadi gimana dong? Kita kejebak. Ada cara keluar nggak sih dari tekanan kelompok dan groupthink ini? Ya, pasti ada harapan lah. Tekanan kelompok emang kuat, tapi bukan berarti nggak bisa dilawan. Ada satu cerita paling kuat nih yang gambarin ini. Datangnya dari tempat dan waktu yang nggak disangka-sangka. Durham, North Carolina, pas puncak ketegangan rasial tahun 1971. Oke, tahun 71 lagi nih, cerita siapa? Ceritanya tentang C.P. Ellis. Waktu itu dia jabatannya Exalted Cyclops. Itu pemimpin lokal Ku Klux Klan, KKK. Wow, pemimpin KKK. Ini pasti, wah, gimana ceritanya dia bisa berubah? Ellis ini latar belakangnya miskin banget, terus dia nyalahin orang kulit hitam buat kesulitan ekonomi keluarganya. Dia keras banget tentang desegregasi sekolah, tapi karena dinamika politik lokal yang rumit, dia dibujuk atau mungkin lebih tepatnya dijebak ya, buat ikut mimpin komite khusus namanya Caret. Caret? Apa itu? Semacam lokakarya intensif gitu, 10 hari, tujuannya nyari solusi damai buat konflik desegregasi sekolah yang lagi panas di Durham. Dia mimpin sendirian? Nah ini dia uniknya, dia diminta mimpin bareng Ann Atwater, aktivis hak sipil kulit hitam yang terkenal vokal, tangguh, dan sering jadi lawan debat sengit Ellis di rapat Dewan Kota. Kebayangkan gimana eksplosifnya pasangan ini? Dua kutub yang berbeda banget ya. Terus, gimana mereka bisa kerja bareng? Apa pakai argumen logis, data gitu? Awalnya susah banget, penuh tegang, saling curiga. Tapi titik baliknya yang ngubah semuanya, itu bukan karena debat ideologi.
Pas mau akhir caret 10 hari, itu ada sesi musik gospel. Alice, yang tadinya duduk kaku, muka masam, pelan-pelan mulai ikut ngetukin kaki, terus tepuk tangan ngikutin irama, Musik bisa menyentuh ya? kayaknya gitu. Nah, setelah sesi itu, dia sama Atwater kebetulan berdiri bareng di luar. Terus mereka mulai ngobrol. Tapi bukan lagi soal ras atau politik. Mereka ngobrolin soal kesulitan anak-anak mereka di sekolah yang sama, soal kemiskinan, rasa malu nggak bisa beliin anak kebutuhan sekolah, perjuangan jadi orang tua. Wah, momen personal banget ya. Momen kerentanan bareng. Persis. Tiba-tiba Alice ngelihat Atwater bukan lagi musuh ideologi, tapi sesama orang tua yang ngadepin perjuangan hidup yang sama kayak dia. Dia ngerasa ada koneksi mendalam gitu. Perjuangan Atwater itu perjuangannya juga. Jadi koneksi emosional itu yang nembus tembok ideologinya. Iya. Momen kemanusiaan bareng itu berhasil nembus tembok tebal ideologi kebencian yang dibangun kelompoknya bertahun-tahun. Dia jadi sadar, musuh sebenarnya itu bukan Atwater atau orang kulit hitam, tapi sistem ketidakadilan sama kemiskinan yang neken mereka semua, baik kulit putih miskin maupun kulit hitam miskin. Luar biasa. Terus apa yang terjadi setelah momen itu? Di sesi terakhir carat, di depan semua orang, C.P. Alice berdiri, terus dia robek kartu anggota KKK-nya. Wow. Setelah itu, dia jadi pendukung kuat desegregasi, jadi aktivis serikat pekerja yang gigih berjuang buat hak semua pekerja nggak peduli warna kulit. Dia sama Ann Atwater bahkan jadi teman baik seumur hidup. Gila, cerita yang kuat banget ya. Ini nunjukin perubahan mendasar itu mungkin terjadi, bahkan dari cengkraman ideologi kelompok paling ekstrem sekalipun. Kuncinya seringkali bukan di argumen rasional aja ya, tapi di pengalaman bareng yang nyentuh sisi manusia kita. Betul banget. Cerita Alice dan Atwater ini ngasih harapan ya. Jadi, apa nih pelajaran praktis yang bisa kita ambil buat ngelawan groupthink dalam hidup kita sehari-hari? Di kantor, di organisasi, atau bahkan di lingkaran teman? Irving Janis sendiri dari analisisnya soal kegagalan groupthink ngasih beberapa saran konkret. Misalnya, pemimpin kelompok itu harus aktif dorong anggota buat ngomong kalau nggak setuju atau ragu. Jangan bikin suasana di mana beda pendapat dianggap nggak loyal. Oke, dorong perbedaan pendapat. Ada lagi? Tiap diskusi penting. Tugas mereka ya sengaja nyari kelemahan argumen mayoritas, ngeritik rencana yang ada. Nunjuk penentang resmi. Kedengarannya bagus sih di teori, tapi apa beneran efektif di dunia nyata? Apalagi kalau pemimpinnya nggak suka ditentang. Ya itu tantangannya diimplementasi, tentu aja. Suksesnya ya tergantung banget sama budaya kelompok dan kesungguhan pemimpin buat beneran mau denger kritik. Strategi lain bisa pecah kelompok besar jadi subkelompok buat bahas masalah terpisah dulu, baru kumpul lagi. Atau secara sistematis cari masukan dari ahli luar atau orang yang nggak punya kepentingan di keputusan itu. Tujuannya biar ada perspektif beda masuk gitu ya. Betul, biar nantang asumsi internal. Ada contoh menarik lain nih dari tradisi Talmud Yahudi. Oh ya? Gimana itu? Dalam hukum Yahudi kuno, ada aturan unik soal kasus hukuman mati yang diadili panel hakim tertinggi, Sanhedrin namanya. Kalau semua hakim di panel itu setuju bulat terdakwa bersalah, nggak ada satupun suara beda. Malah terdakwanya harus dibebasin. Loh, dibebasin? Kenapa gitu? Bukannya kalau setuju bulat berarti buktinya kuat banget? Justru logikanya kebalikannya. Kesepakatan bulat mutlak di kasus sepenting hidup mati itu dianggap tanda bahaya. Bisa jadi itu nunjukin pemeriksaannya kurang dalam, nggak semua kemungkinan pembelaan dieksplorasi, atau nggak ada hakim yang berani ngasih perspektif alternatif. Wah, jadi mekanisme pengaman biar nggak groupthink ya? Iya, kayak mekanisme bawaan yang luar biasa buat cegah groupthink di keputusan paling krusial. Itu pengakuan akan nilai pentingnya perbedaan pendapat itu sendiri, meskipun akhirnya mayoritas tetap pada pendiriannya. Keren kan? Keren banget. Jadi, buat Anda para pendengar nih, pahamin dinamika sosial yang kita bahas hari ini mulai dari idola bakon, groupthink, sampai cerita Alice ini penting banget ya. Penting sekali. Ini bukan cuma teori di awang-awang. Ini bantu kita biar lebih bijak pas berinteraksi di berbagai kelompok. Ini dorong kita buat secara sadar berhenti sejenak, terus nanya, ini saya yakin begini karena buktinya kuat, atau karena semua orang di sekitar saya juga yakin begini? Sekaligus ngingetin kita betapa berharganya dan seringkali betapa susahnya secara emosi buat beneran dengerin, mempertimbangkan, bahkan menghargai perbedaan pendapat yang tulus. Apalagi kalau datangnya dari dalam kelompok kita sendiri ya. Betul. Susah tapi penting. Jadi kesimpulannya cukup jelas ya.
Dunia sosial tempat kita hidup, komunitas, budaya, tekanan teman sebaya, itu punya pengaruh yang gede banget, sering nggak akiakan ke apa yang kita anggap benar dan gimana kita reaksi pas salah. Ironisnya, justru kelompok yang ngasih kita nyaman, identitas, kepastian itu, kadang malah bisa jadi penghalang terbesar buat kita tumbuh secara intelektual. Karena mereka ngelindungin kita dari tantangan dan perspektif beda yang sebenarnya kita butuhin banget. Nah, ini ngebawa kita ke satu pertanyaan penutup nih, yang mungkin bisa Anda bawa pulang, renungkan. Mengingat kita sekarang tahu ya betapa kuatnya pengaruh masyarakat dan kelompok ngebentuk keyakinan kita, pertanyaannya adalah, gimana caranya Anda bisa secara aktif dan sengaja mencari dan yang lebih penting lagi, benar-benar mempertimbangkan secara terbuka sudut pandang yang secara fundamental nantang keyakinan Anda sendiri? Itu keyakinan yang paling kita pegang erat ya, Iya, yang paling nentuin identitas kita atau kelompok kita. iya, terutama yang itu. Gimana Anda bisa lakuin ini bahkan pas rasanya nggak nyaman banget, ganggu, atau bahkan kayak ancaman? Jangan-jangan nih, kenyamanan dan kepastian yang Anda rasain dalam kebenaran versi komunitas Anda, itu tanpa sadar malah ngehalangin Anda buat ngelihat gambaran kebenaran yang lebih luas, lebih kompleks, atau mungkin lebih akurat? Sebuah pertanyaan buat direnungkan ya. Betul. Silahkan direnungkan.